Perlombaan iman. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sadar atau tidak sadar, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita masuk dalam gelanggang pertandingan. Yang saya katakan tadi adalah perlombaan iman. Karena ini firman Tuhan. Jadi Paulus mengibaratkan kita seperti pelari di dalam sebuah perlombaan. Semua kita sudah bukan penonton, tetapi saudara adalah pelari. Kalau penonton itu paling enak ya, penonton itu paling pinter, lebih pinter dari pemain, saudara-saudara. Tapi saudara, saya beritahu bahwa kita semua adalah pemain. Kita semua adalah pelari dalam sebuah gelanggang perlombaan iman. Kita berlari sama-sama. Berkaitan dengan hal ini, saya teringat kepada satu warning, satu peringatan dari Tuhan Yesus. Yang ditulis bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tapi saya lihat dalam firman Tuhan sampai 4 kali. Yaitu di dalam Matius pasal 19 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini peringatan gak enak, saudara. Tapi Tuhan Yesus ngomong, dan berkali-kali dia peringatkan bahwa banyak orang-orang yang berlari, tadinya berlari di depan, sekarang dia tertinggal di belakang. Sebaliknya, ada orang-orang yang tadinya di belakang, sekarang dia berlari di depan. Saudara termasuk yang mana? Silakan direnungkan sendiri. Jadi kalau sama-sama berlari, katakanlah ada orang berlari mulai jam 6 pagi, arah ke Surabaya, sampai jam 12 masih di Blimbing. Sementara ada yang berlari jam 10, sampai jam 12 sudah di Lawang. Pasti yang ketinggalan ini ada masalahnya. Nah, ini yang akan kita coba untuk melihat apa penyebab daripada hal ini. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan tentu yang terkemudian akhirnya membalap di depan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, yaitu karena kehilangan atau salah sasaran. Orang berlari itu pasti ada tujuan. Orang ikut lomba pasti ada start, ada finishnya. Nah, mungkin ada start, finishnya di mana nggak tahu. Nah, hal pertama yang menyebabkan mengapa orang itu tadinya terdahulu sekarang menjadi terkemudian, yaitu karena dia kehilangan arah. Dia salah arah. Dia kehilangan tujuan. Kemana? Tadinya dia mungkin sudah tahu, tapi sampai di tengah jalan dia bingung. Sudah. Mungkin karena banyak cabang jalannya, banyak belokan, akhirnya dia bingung. Ini yang mana? Nah, itulah sebabnya kita harus tahu. Kita tidak boleh kehilangan sasaran. Banyak orang percaya yang tidak tahu sasaran imannya itu kemana. Banyak. Kemana? Apa sasaran kita? Dia tidak tahu. Pokoknya terus saja. Jadi orang Kristen yang penting tiap minggu datang ibadah, ya toh, lakukan kewajiban-kewajiban agama, tapi tidak tahu sasarannya kemana. Tidak tahu dari mana, tidak tahu mau kemana. Makanya kita harus tahu apa sasaran kita. Menjadi orang percaya, mengiring Tuhan, apa sasaran kita. Mari kita lihat dari tulisan Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, bahwa aku telah sampai tujuan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu, nah ini, apa tujuan itu? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat lain dikatakan bukan hanya melupakan, tapi dia katakan, aku anggap segala sesuatu itu seperti sampah. Kalau orang buang sampah, sudah tidak mungkin akan terus di situ, bukan?
Kecuali ada hal penting, nggak sengaja kebuang, bukan? Sudah pulang sampah, sudah nggak dilihat lagi. Dan demikian juga dengan Rasul Paulus. Aku anggap segala sesuatu itu, segala yang tadinya kemuliaan dan sebagainya itu, aku anggap itu seperti sampah. Demi aku mengenal Kristus. Jadi dia tahu kemana arah tujuannya. I press on toward the goal. Dia lihat sasaran dan dia terus menuju ke situ. Dia tidak lepaskan matanya daripada sasaran itu. Jadi itu dia tidak kehilangan arah. Nah mungkin dari kita sekarang sudah bingung, sasaran kemana ini? Kemana? Sebenarnya kemana? Sasaran kita ini mau kemana? Jadi anak Tuhan, hidup enak di dunia, diberkati Tuhan, sehat semuanya, masuk surga. Apa sih sasaran kita ini? Ayo, coba kita renungkan ya. Apa sebenarnya sasaran kita? Heavenly calling, panggilan surgawi, high calling, panggilan dari tempat tinggi, panggilan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Bicara panggilan, sudah jangan persempit, artinya hanya panggilan sebagai hamba Tuhan, bukan. Setiap anak Tuhan itu sadar atau tidak sadar, saudara dipanggil oleh Allah dengan panggilan surgawi, dengan high calling, dengan heavenly calling. Dan panggilan itu berbunyi apa? Mari kita lihat. Inilah panggilan itu, saudara. Coba kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau saudara berpikir panggilan saudara dan saya ini adalah untuk masuk surga, ya tentu itu nanti belum. Tapi bukan itu. Panggilan kita di dunia ini bukan itu, saudara. Tapi panggilan kita dipanggil, kita dipilih, kita ditentukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa. Perhatikan ini. Serupa, sama dan sebangun dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini panggilan kita. Tuhan memanggil saudara dan saya. Siapapun kita, Tuhan mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus. Dengan lain kata, kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Banyak orang percaya tidak percaya, dia bisa menjadi sempurna. Perhatikan ya, kita bukan dipanggil untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Titik, tidak. Supaya kita punya pribadi yang berkualitas. Yaitu kalau saudara ikut banyak tuh seminar-seminar untuk mengempower diri. Bukan, jangan salah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Yes, titik, sempurna. Banyak orang tidak percaya dirinya bisa menjadi sempurna. Kalau saudara tanya saya juga nggak tahu bagaimana saya bisa sempurna. Kalau sekarang saya masih belum sempurna, saudara-saudara. Jauh mas. Tapi saya percaya, tidak tahu caranya gimana, tentu itu pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Dia akan membentuk saya sehingga pada saat nanti ketemu dengan Yesus, kita adalah pribadi-pribadi yang tak bercacat celah. Amin. Gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang tidak bernoda. Itu yang selalu didengungkan di dalam firman Tuhan. Bahwa ia sanggup menjadikan saudara dan saya sempurna. Bukan kita yang sanggup, kita nggak sanggup. Tapi saya percaya, saya yakin dia sanggup. Amin. Dia sanggup menjadikan saya sempurna. Dia sanggup menjadikan saudara sempurna. Amin. Siapkan diri saudara. Percaya. Kalau saudara tidak percaya ya susah. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Dia lebih berkuasa. Kita harus believe the unbelievable. Percaya kepada hal-hal yang susah dipercaya. Itulah iman Kristen. Jadi ini yang pertama, jangan sampai kita keliru sasaran, jangan sampai kita tidak tepat. Semua yang tidak tepat itu salah. Di sekeliling lingkaran tadi kita harus sasaran, kita harus tepat, yaitu kita menjadi sempurna. Nah mari sekarang kita lihat hal yang kedua. Apa yang menyebabkan orang itu tertinggal, yaitu karena dia kehilangan ketekunan. Galatia pasal 5 ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Saya artikan itu dengan tekun, karena ada ayat lain bicara tentang tekun.
Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ketekunan itu penting, saudara. Iman Kristiani bukan iman yang mandek, yang statis. Tapi iman yang terus bertumbuh, yang terus bertambah. Dan diantaranya adalah ketekunan. Dan kalau kita lihat juga di dalam dunia juga sama. Saudara tahu nggak pelari-pelari, pemenang-pemenang olimpiade itu? Dia untuk bertanding, mungkin pertandingan itu hanya 5 menit. Katakanlah itu pertandingan apa? Senam atau apa. Mereka mempersiapkan diri itu bukan 5 tahun, saudara. Tapi dari kecil sudah dilatih tiap hari. Dipersiapkan puluhan tahun, belasan tahun. Hanya untuk sesuatu yang singkat tetapi menentukan. Dan itu semua perlu ketekunan, saudara. Semua perlu ketekunan. Atlet-atlet yang berhasil kalau dia nggak tekun, ya, dia nggak mau latihan seenaknya sendiri, nggak ada disiplin diri, ya toh. Makan juga seenaknya, pokoknya nggak ada ketekunan nggak mungkin. Orang yang berhasil itu perlu tekun. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa di akhir zaman ini ketekunan itu sangat penting. Salah satunya di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan yang penting. Kalau sudah lihat pasal ini berkaitan dengan masa antikristus sebenarnya. Dikatakan yang penting adalah ketekunan. Iman dan ketekunan kita. Tetap tekun dalam mengiring Tuhan. Tekun. Apapun juga kita tetap tekun. Tidak goyah. Tetap maju. Nah, coba saya sedikit bicara tentang ketekunan. Apa sih arti ketekunan itu? Kata berlomba itu dalam bahasa asli itu dipakai kata agon. Kita kan bicara dalam konteks perlombaan, bukan? Nah, kata berlomba itu agon. Dari kata agon ada bahasa agonia atau dalam bahasa Inggris agony. Agoni yang artinya adalah sengsara, penderitaan, kesakitan. Jadi memang saudara, mau menjadi atlet itu tidak gampang. Bagaimana mereka harus ditempa sedemikian rupa, mereka harus menyangkal diri, merasa sakit. Bukan hanya sakit secara jasmani, kadang-kadang sakit secara rohani. Ya toh? Dibentak-bentak, disepelekan dan bagaimana ya? Pelatih-pelatih itu kan melatih orang itu bukan hanya sekedar fisik, tapi mentalnya kan juga seringkali dibina sedemikian rupa. Nah inilah yang dimaksud dengan ketekunan. Kalau kita mau terus berlari, kita harus tekun. Artinya kita harus bisa sabar, bisa tetap bertahan walaupun banyak penderitaan, banyak kesakitan, banyak sengsara. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Galatia. Di daerah Galatia waktu itu. Dia berkata bahwa untuk masuk kerajaan Allah, kita harus alami banyak penderitaan. Ya, jadi saudara, mungkin ada di antara saudara yang dalam keadaan penderita, apakah itu secara fisik atau mungkin secara batinnya, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan ketekunan dalam dirimu. Ayo maju terus. Ibrani juga berkata bahwa Yesus itu, dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan oleh Bapa. Dia tekun, banyak penderitaan, makanya dia tidak terlalu banyak omong, bukan? Dia diadili, dia diam saja. Dia diapakan, dia diam. Diam itu bukan berarti apa, so. Dia sedang menguatkan dirinya, tekun, maju terus. Tidak banyak bicara tapi dia tetap maju, tekun. Kita harus tekun. Pengiringan kita kepada Tuhan ini tidak bisa tidak disertai dengan ketekunan. Tekun dalam memikul salib. Kita punya salib sendiri-sendiri, bukan? Karena itu yang Tuhan katakan. Barang siapa yang mau mengikut aku, menjadi muridku, harus memikul salibnya sendiri-sendiri. Bukan salib Tuhan, untung bukan salib Tuhan. Salibnya sendiri-sendiri. Ada salib yang Tuhan berikan, saya yakin. Nah sudah harus tekun saja. Tetap setia, tekun membaca firman Tuhan, tekun beribadah, tekun melakukan, tekun belajar, tekun, semuanya tekun. Supaya kita tetap menjadi yang terdepan, amin. Sebelum saya akhiri poin yang kedua ini, saya ingat kepada seorang tokoh, yaitu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Demas. Tadinya dia adalah kawan sekerja, teman sepelayanan dengan Paulus. Tapi di akhir hidupnya Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku. Karena dia sudah tidak tekun lagi. Dia mengasihi dunia dan dia meninggalkan aku. Ini satu akhir yang ironis sekali ya. Nah sekarang kita melihat kepada hal yang ketiga. Apa yang bisa menjadi sebab seseorang itu melambat dalam berlari. Yaitu rasa capek, rasa lelah. Saya katakan demikian bahwa perlombaan iman orang Kristen itu bukan sprint. Tahu sprint sudah? Sprint itu lari cepat dalam jangka pendek, bukan?
misalnya 100 meter, entah 200 meter, bukan itu. Tetapi kita sedang lari maraton. Itu yang sudah harus ketahui. Kita ini lari bukan cepat. Kalau cepat, mari. Tapi enggak, kita ini larinya kita maraton. Jaraknya panjang. Nah, tidak menutup kemungkinan di tengah jalan kita merasa capek. Kita lelah. Mengapa kok capek? Mengapa kok lelah? Mungkin kita kecewa. Mungkin karena monoton. Ya, banyak orang, waduh kok monoton ya mengiring Tuhan dan sebagainya. Mungkin karena kita juga kecewa. Kecewa itu macam-macam. Kecewa dengan sesama teman, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan gereja. Atau mungkin karena kita memang kita sudah capek. Lelah, hati kita lelah. Bukan hanya sekedar fisik, tapi hatinya sudah capek jadi anak Tuhan. Bocah jadi anak Tuhan. Percuma. Ya banyak kali orang percaya juga demikian kan. Percuma jadi orang percaya. Percuma melayani Tuhan. Hati dia sedang mengalami kecapaian. Semangatnya sudah mulai berkurang. Sudah kehilangan greget lagi. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang sudah capek. Yang sudah lelah. Yang sudah tidak bersemangat lagi mengiring Tuhan. Ayo bangkit. Jangan sampai kita yang tadinya berlari dengan baik. Kita yang tadinya berlari di depan. Kita mulai tertinggal. Sementara yang lain maju. Kita semakin hari semakin jauh tertinggal. Ayo kita tetap dengan kecepatan yang stabil terus maju mengiring Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita capek? Ada 2 resep bagi saudara ya. Yang pertama yaitu firman Tuhan berkata nantikan Tuhan. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 29 ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita harus menantikan Tuhan. Kalau capek ya istirahat. Jadi itu secara medis juga demikian. Kalau capek jangan saudara lalu minum kopi atau minum kerating daeng, jangan. Itu semu. Kalau sudah merasa capek berarti tubuh Anda harus diistirahatkan. Ya istirahat sejenak, apalagi kalau sudah mengendarai mobil ya. Jadi kalau kita capek secara rohani, nantikan Tuhan. Artinya apa? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita sembah Dia. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Kita duduk di kaki Tuhan kayak Maria itu. Sukanya duduk di kaki Tuhan. Duduk membaca firman. Duduk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Inilah kekuatan kita. Menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan berjanji. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Yang kedua, saya temukan di ayat berikut ini. Di dalam Mazmur 110 ayat 7, dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Salah satu untuk mengatasi kelelahan yaitu minum. Makanya saya katakan pelari maraton itu boleh minum. Kalau sprint tidak boleh sudah. Ya, lari 100 meter itu jangankan minum. Dia harus fokus. Karena waktunya cuma sepersekian detik udah kalah dia. Tapi kalau maraton, orang bisa menyiapkan minum di tepi jalan. Nah, Mazmur ini berbicara tentang Mazmur peperangan. Ada teruna-teruna yang berperang. Dan dikatakan seperti ayat tadi, teruna bisa merasa capek. Caranya bagaimana? Dia harus minum dari sungai yang ada di tepi jalan. Jadi gambaran saya, dalam imajinasi saya, lari dalam Tuhan itu bukan lari di padang pasir. Tapi kita lari di sebelah sungai yang mengalir. Haleluya. Sungai yang di tepi jalan. Stream on the way. Ada stream on the way yang selalu menyertai jalan kita. Waktu kita capek, waktu kita haus, waktu kita letih, tidak usah jauh-jauh. Kita mampir minum. Dan di situ dikatakan, ia mengangkat kepalanya. Kalau tadi mungkin kepalanya udah tertunduk, udah letih, lesu, tidak bersemangat. Sekarang dia bisa mengangkat kepala dan lari terus. Amin, haleluya. Apa sungai di tepi jalan itu, saudara? Saudara tahu jawabannya, itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita. Tidak jauh-jauh, ada Roh Kudus dalam hatimu. Mari bersekutu dengan Roh Kudus. Saat kita capek, saat kita lelah, kita datang. Kita minum sepuasnya. Dan di situ kita akan mendapat kekuatan, kesegaran yang baru. Amin. Saya akhiri dengan pesan firman Tuhan. Ayo minum dan bangkit kembali. Jadi kuat kembali. Wahyu ditutup dengan sebuah undangan. Siapa yang haus,
datang dan minum dari air kehidupan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.